Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, apakah kita tahu jika Allah hanya menciptakan dua makhluk yang bisa dilihat dan bisa bergerak, yaitu manusia dan binatang? Selain manusia dan binatang, maka Allah juga menciptakan makhluk gaib. Apakah kita tahu dari dua makhluk Allah yang kasat mata itu, maka Allah memberikan dari tiap makhluk itu cobaan berat dalam hidup ini? Karena mereka harus merasakan penderitaan dengan menjadi makhluk Allah yang paling hina. Dari manusia ada yang namanya pecandu yang selalu dihina dan dianggap nista. Dari hewan ada yang namanya anjing. Entah apa salah dan dosa anjing hingga menjadi makhluk hina di mata umat Islam. Apakah kita tahu rasanya jadi makhluk paling hina di muka bumi ini? Apakah kita tahu tujuan Allah menciptakan pecandu dan anjing? Apakah hanya untuk dihina dan diperolok saja oleh kita yang merasa suci? Janganlah kita merasa paling suci. Bisa jadi hati kita lebih najis dari yang liurnya najis atau orang yang kita anggap najis. Simak kisah di bawah ini. Sungguh beruntung orang yang bisa menyerap pelajaran dari semua perihal peristiwa di alam raya ini. Merekalah orang yang senantiasa mendapat tambahan iman karena kepekaannya dalam menangkap ibroh dari hal yang dianggap najis sekalipun. Dan para sufi, orang yang menempuh jalan cinta untuk mendekati ilahi, memperoleh keistimewaan ini. Hati mereka yang bersih mampu menangkap pelajaran-pelajaran tak biasa itu. Salah satunya adalah kisah terkenal tentang perjumpaan Syekh Abdul Yazid Al-Bustami dengan seekor anjing. Beliau adalah ulama besar pada masa awal Islam. Lahir di daerah yang sekarang menjadi wilayah dari Iran pada tahun 188 Hijriah. Beliau menganut mazhab Imam Hanafi yang taat betul dengan syariat. Ini sekaligus membantah bahwa para sufi tak mengindahkan syariat. Justru mereka adalah orang yang sudah melampaui syariat, melampaui bukan meninggalkan. Pada suatu ketika, Syekh Imam Abu Yazid Al-Bustami menyusuri jalan seorang diri. Tak seorang murid pun yang menyertainya. Saat sedang asyik melintas, tiba-tiba dari arah depan ada seekor anjing hitam berlari ke arahnya. Syekh Abdul Yazid mulanya tenang-tenang saja. Tapi begitu si anjing mendekat, secara spontan beliau mengangkat jubah kebesarannya. Tindakannya adalah refleks dari seorang yang senantiasa menjaga kesucian agar selalu bisa dekat dengan Tuhannya. Beliau khawatir kalau jubahnya bersentuhan dengan anjing yang liurnya najis itu. Tapi betapa terkejutnya beliau begitu mendengar si anjing hitam yang sudah berada di dekatnya tadi memprotes. "Tubuhku ini kering dan aku tidak melakukan kesalahan apa-apa." Mendengar suara dari anjing hitam seperti itu, Syekh Abu Yazid masih tak mempercayainya. Benarkah anjing ini bisa bicara? Ataukah itu hanya perasaan dari ilusi semata? Kira-kira begitu gumam Syekh Abdul Yazid Al-Bustami yang masih terdiam memandangi heran si anjing. Namun belum selesai keheranan beliau, anjing hitam itu sudah meneruskan protesnya. "Jika engkau merasa terkena najisku, engkau tinggal membasuhinya 7 kali dengan air dan tanah, maka najis di tubuhmu itu akan hilang. Tetapi jika engkau mengangkat gamismu itu karena merasa dirimu berbadan manusia lebih mulia, lantas menganggap diriku yang berbadan anjing ini najis dan hina, maka sesungguhnya najis yang menempel di hatimu itu tidak akan bersih walau engkau basuh dengan 7 samudra." Setelah yakin bahwa suara tadi benar-benar keluar dari anjing hitam yang ada di dekatnya itu, Syekh Abu Yazid Al-Bustami pun menyadari kehilafannya. Secara spontan pula, beliau meminta maaf karena telah menghina sesama makhluk Allah yang dianggapnya rendahan. "Ya, engkau benar wahai anjing hitam. Engkau memang kotor secara lahiriah, tetapi aku kotor secara batiniah. Karena itu marilah kita berteman dan bersama-sama berusaha agar kita berdua menjadi makhluk yang bersih," kata Syekh Abu Yazid Al-Bustami mengajak berdamai. Lalu sebagai kompensasi atas sikapnya yang terkesan merendahkan, beliau mengajak si anjing tersebut untuk berjalan bersama. Tapi justru si anjing kini menolak. "Engkau tidak pantas untuk berjalan bersamaku, apalagi menjadi sahabatku. Sebab semua orang menolak kehadiranku. Siapapun yang bertemu denganku akan melempariku dengan batu. Sebaliknya, engkau disambut hangat, diperlakukan sebagaimana raja. Padahal aku tidak pernah menyimpan sepotong tulang pun, sementara engkau memiliki sekarung gandum untuk makan esok hari," ujar si anjing hitam. Syekh Abu Yazid Al-Bustami lantas terhenyak. Ulama besar itu diceramai oleh anjing yang kemudian berlalu meninggalkannya dalam kesendirian di jalanan yang sepi itu. Si anjing hitam itu tadi pergi dengan meninggalkan luka yang menyayat hati Syekh Abdul Yazid Al-Bustami. Betapa tidak, oleh anjing saja beliau merasa tak pantas dekat bagaimana dengan Allah.
Beliau khawatir Allah pun berlaku demikian pada dirinya. Ya Allah, aku tidak pantas bersahabat dan berjalan bersama seekor anjing milikmu. Lantas bagaimana aku dapat berjalan bersamamu yang abadi dan kekal? Maha besar Allah yang telah memberi pengajaran kepada yang termulia di antara makhlukmu yang terhina di antara semuanya. Ucap Syekh Abdul Yazid Al-Bustami lirih. Sahabat yang beriman, demikianlah kisah yang dialami oleh Syekh Abu Yazid Al-Bustami. Semoga memotivasi kita agar senantiasa hidup kita ini jauh lebih baik lagi. Amin. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, bagi sebagian orang memiliki hewan peliharaan sangatlah mengasyikan. Kucing, kelinci, atau burung adalah hewan-hewan yang lumrah menjadi pilihan peliharaan. Namun di dalam salah satu sabdanya Nabi Muhammad SAW memaparkan suatu cerita sekaligus menjadi pengingat bagi umatnya yang suka memelihara binatang. Cerita tersebut adalah tentang kisah seorang wanita yang diazab sebab menganiaya kucing peliharaannya. Kisah wanita ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu an sebagai berikut, yang artinya, sungguh Rasulullah SAW telah bersabda, ada seorang wanita yang diazab karena seekor kucing. Ia mengurung kucingnya sampai mati, lalu ia masuk neraka karenanya. Ia tidak memberikan makan dan minum kucingnya. Bahkan ia mengurungnya, ia tidak meninggalkan makanannya untuknya, sehingga ia memakan apa yang keluar dari bumi. Hadis riwayat Muslim. Kisah tersebut juga diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, yang artinya, dari Rasulullah SAW beliau bersabda, seorang wanita masuk neraka karena seekor kucing. Ia memeliharanya namun tidak memberikan makan. Karena ia tidak mengirimkan makan, maka kucing itu makan dari yang keluar di bumi sampai ia mati karena kurus atau kelaparan. Hadis riwayat Muslim. Di dalam syarah Sahih Muslim, Imam Nawawi memaparkan keterangan lain bahwa ketika Isra Mi'raj, Nabi SAW diperlihatkan gambaran siksaan neraka. Dan di antaranya adalah siksaan yang diberikan kepada seorang wanita dari kaum Bani Israel akibat perbuatannya yang mengurung kucingnya dan tidak memberikannya makanan hingga kucing itu mati. Pada masa dahulu, hidup seorang wanita dengan seekor kucing. Hingga suatu ketika, sang wanita tersebut mengurung kucingnya yang dimilikinya. Namun ketika kucing berada di dalam kurungan, ia justru menyiksa kucing itu dengan tidak memberinya makan dan minum. Kucing wanita itu diikat dan dikurung siang malam. Tanpa diberi makan dan minum membuatnya tersiksa, akibatnya lapar dan haus. Hingga sang kucing terus-menerus berteriak. Dengan suara yang memelas meminta bantuan dan pertolongan. Dengan suara mengeong khas kucing, yang tentu saja para penyayang kucing akan paham bahwa kucing tersebut sedang tersiksa. Walaupun mendengar suara kucing yang menjerit akibat kelaparan dan tersiksa, wanita yang mengurungnya tidak berusaha membantu dan terketuk hatinya untuk membebaskan atau memberi makan kucing tersebut. Ia abai dengan keadaan kucing yang sudah dibuatnya sengsara dan lemah tak berdaya. Lama-kelamaan, suara kucing tersebut melemah dan kemudian tidak bersuara. Sang kucing ternyata telah mati akibat disiksa oleh perempuan yang mengurungnya. Setelah kucing tersebut mati, ia kemudian mengadu kepada Allah tentang kelakuan sosok manusia yang telah menzolimi sesama makhluk ciptaan Allah, yaitu perempuan yang telah menyiksanya hingga mati. Akibat perbuatannya, wanita tersebut kemudian mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika meninggal, ia ditempatkan di neraka. Bahkan Rasulullah SAW melihat kucing memburu wanita tersebut dan menahannya agar tetap di neraka dengan bekas-bekas cakaran kucing di wajah dan tubuhnya. Hal ini diperlihatkan kepada Rasulullah SAW ketika beliau sedang melaksanakan sholat gerhana. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Sahih Muslim Kitabul Khusuf, pada bab apa yang diperlihatkan kepada Rasul dalam sholat khusuf, bahwasannya Rasulullah SAW telah melihat wanita yang mengikat kucing itu berada di neraka, manakala beliau diperlihatkan surga dan neraka saat sholat gerhana. Kisah seorang perempuan yang masuk neraka akibat menyiksa kucing tersebut menunjukkan besarnya dosa orang-orang yang menyiksa binatang dan menyakitinya, baik itu dengan memukul maupun membunuhnya. Padahal pada dasarnya adalah boleh menahan binatang seperti kucing, burung dan sebagainya, namun harus dirawat dengan baik, diberi makan dan minum.
Jika tidak mampu atau tidak mau, maka hendaknya melepaskannya dan membiarkannya pergi ke bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat luas untuk mencari rezekinya sendiri. Ia pasti akan mendapatkan makanan yang bisa menjaga hidupnya. Lebih-lebih Allah telah menyediakan rezeki bagi kucing dari sisa-sisa makanan orang. Begitu pula serangga-serangga yang ditangkapnya. Di akhirat kelak, manusia juga akan diazab sesuai dengan perbuatan yang dilakukan di dunia, sebagaimana yang terjadi pada wanita dalam kisah tadi. Ia diazab dengan dimasukkan ke neraka dalam keadaan dikejar-kejar kucing dan dicakarinya, karena dalam hidupnya ia menyiksa kucing hingga mati. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri telah menyampaikan kepada kita bahwa kita bisa meraih pahala dalam hidup, salah satunya adalah dengan berbuat baik kepada binatang. Oleh karena itu, Islam melarang menyiksa binatang, karena di dunia ini manusia tidaklah hidup sendirian. Ada banyak makhluk ciptaan Allah yang sama-sama mencari rezeki dan kehidupan di bawah kolong langit. Sehingga sudah seharusnya seorang muslim hendaknya tidak menindas ciptaan Allah yang lainnya. Salah satunya adalah binatang seperti kucing. Karena sebagai makhluk yang bernyawa, tentu binatang memiliki perasaan dan kebutuhan mendasar. Sehingga ia juga membutuhkan kasih sayang dari makhluk lainnya, salah satunya adalah manusia. Cerita Nabi Muhammad SAW tentang kisah wanita yang menganiaya kucing mengingatkan umatnya, baik laki-laki maupun wanita, agar berhati-hati ketika memiliki peliharaan. Meskipun Nabi SAW menceritakan spesifiknya adalah kucing, namun ini juga berlaku untuk semua jenis binatang peliharaan. Jangan sampai kita menyiksanya dengan tidak memberinya makan secara rutin, sehingga ia mati kelaparan. Jangan sampai kita termasuk bagian dari wanita yang masuk neraka karena menyiksa kucingnya. Sahabat yang beriman, Islam adalah agama yang sangat menjunjung tinggi kasih sayang. Tidak hanya kepada sesama manusia saja, tetapi juga kepada seekor binatang sekalipun. Menganiaya binatang saja hukumnya berat, apalagi menganiaya sesama manusia. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah